Halo guys, gimana libur lebarannya? Seru dong pasti. Ketemu lagi sama gue Banu Maulana di Top 5 News of the Week. Ada 5 berita yang udah kita pilihin buat kalian. Langsung aja, kita mulai dari berita pertama. DPR kembali bikin heboh. Kali ini soal anggaran tender gorden senilai 43,5 miliar rupiah untuk ratusan rumah anggota DPR di Kalibata dan Ulu Jami. Alasannya, menurut Sekjen DPR RI Indra Iskandar, gorden sudah dipakai selama 13 tahun, jadi banyak yang lapuk dan rusak. Tendernya sendiri udah dimulai dari 8 Maret 2022. Lalu dengan harga perkiraan sebesar 45,7 miliar rupiah. Total anggaran itu diperuntukkan bagi 505 rumah dinas anggota DPR. Berarti setiap rumah dapat budget sekitar 96,4 juta rupiah. Wow banget kan? Indra juga menyebut ada 49 perusahaan yang mendaftar ikutan tender ini. Namun, pemenang tender yaitu PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga 43,5 miliar rupiah. Alasannya, penawaran dari PT Bertiga Mitra Solusi memenuhi syarat, kualifikasi, dan teknis. Beberapa awak media yang melakukan pengecekan mengatakan kantor pemenang tender gorden untuk rumah anggota DPR itu sepi dan tidak ada pelang nama pas didatangin wartawan. Terus, salah satu penjaga di kantor yang terletak di Ruko kawasan Cipondo, Tangerang ini nggak tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa. Nah, terkait masalah ini, Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan memanggil Sekjen DPR pada tanggal 17 Mei nanti untuk ngebahas gimana kelanjutan proyek hordeng ini. Gimana menurut kalian? Lanjut ke berita kedua, soal Bribtu Hasbudi. Polisi tajir yang punya tambang emas ilegal di Kalimantan Utara. Diduga kuat, anggota Ditpol Air Polda Kalimantan Utara ini nggak cuma punya bisnis tambang emas, tapi juga diduga berbisnis pakaian bekas dan narkotika. Atas perbuatannya, Bribtu Hasbudi dijerat pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Larangan Ekspor dan Impor, sampai tindak pidana pencucian uang. Sehingga kalau ditotal, Hasbudi terancam penjara 30 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Ada lagi, menurut Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya Jaya, penyidik telah menyita 15 rekening bank yang diduga terkait bisnis Hasbudi. Polda Kaltara juga menyita mobil SUV dan belasan speedboat milik Crazy Rich Tarakan ini. KPK juga turun tangan mengusut kasus ini. Menurut PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri, koordinasi dilakukan dengan Polda Kaltara untuk melacak aset Hasbudi yang bersumber dari tindak pidana. Selain KPK, Indonesia Police Watch atau IPW melalui Ketua Umumnya Sugeng Teguh Santoso ikut menyoroti kasus ini. IPW mendesak Polda Kaltara menelusuri aliran dana dari Hasbudi ke para pejabat, baik itu pejabat polisian maupun pejabat sipil, dan membukanya ke publik. Kasus ini ngingetin kita sama laborasi Taurus ya. Gimana menurut kamu? Dari berita polisi kaya, kita ke masalah kesehatan. Indonesia dihebohkan dengan kasus hepatitis akut yang udah menyebabkan korban jiwa. Berdasarkan data dari Kemenkes, sudah 5 anak meninggal dunia akibat penyakit ini. Dan belas lainnya yang tersebar di 5 provinsi masih dirawat intensif. Menurut jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini banyak menyerang anak usia 1 hingga 6 tahun. Sementara kasus terbanyak ditemukan di Jakarta, yaitu 11 anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAAI menduga penularan hepatitis akut ini melalui fekal oral atau saluran cerna, karena menyebabkan demam, diare, sehingga virus bisa menular melalui tangan, air, makanan yang tercemar, hingga alat makan seperti sendok dan piring. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika terjadi demam. Selain itu, Budi juga meminta masyarakat rajin mencuci tangan dan menjaga asupan makanan ke anak-anaknya. Waduh, mengkhawatirkan banget ya guys. COVID belum selesai, ada lagi penyakit baru. Gimana menurut kalian?
sejumlah wilayah di Indonesia terjangkit penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak. Bahkan, tanggal 5 Mei kemarin, pemerintah sempat melakukan lockdown. Apa sih penyakit kuku dan mulut? Dan berbahaya nggak kalau dagingnya terkonsumsi oleh manusia? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Supratikno, PMK secara umum menyerang hewan herbivora berkuku genap, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, rusa, dan lainnya. Menular atau enggak ke manusia? Nah, sampai saat ini tidak dilaporkan menular ke manusia. Di luar negeri pernah dilaporkan, tapi dengan kasus yang sangat rendah. Penularannya pun berasal dari orang yang meminum susu mentah dari hewan penderita. Jadi, dampaknya lebih besar ke ekonomi. Data Kementerian Pertanian menyebutkan jumlah kasus hewan ternak yang terinfeksi PMK di Jawa Timur sebanyak 3.205 ekor, dengan kasus kematian mencapai 1,5%. Nah, kalau menurut YLKI, pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga terkait, harus memastikan bahwa PMK tidak menulari manusia. Gimana menurut kamu soal berita yang satu ini? Oke, kita masuk di berita terakhir. Setelah 2 tahun nggak bisa pulang kampung, tahun ini pemerintah memperbolehkan kembali mudik lebaran. Pergerakan ekonomi pun kembali meningkat di mana-mana. Bahkan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyebut potensi perputaran uang ke daerah pada mudik lebaran 2022 ini bisa tembus 42 triliun rupiah. Nah, perkiraan ini dihitung berdasarkan data jumlah pemudik. Balitbang Kemenhub saja memprediksi jumlah pemudik dari Jabotabek 85,5 juta orang. Pastinya, uang yang dibawa pemudik mengalir ke daerah-daerah tujuan pemudik. Sementara, untuk lebih luasnya, pelonggaran aktivitas masyarakat di masa pandemi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia kuartal 1 2022 tumbuh 5,01% secara tahunan atau year on year. Nah, Kepala BPS Margo Yuwono menyebut realisasi selaras pulihnya mobilitas masyarakat yang berpengaruh pada kegiatan produksi konsumsi dan investasi. Sementara, Ibu Sri Mulyani mengakui pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2022 ini menandakan situasi ekonomi perlahan membaik. Sri Mulyani juga menyebut pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga Indonesia yang tumbuh 4,34% dibanding tahun sebelumnya. Nah, tentu kita berharap ekonomi Indonesia terus membaik. Gimana menurut kamu? Jangan lupa komen di bawah ya. Like, subscribe, dan share video ini. Gue Bandung Maulana pamit. Sampai ketemu minggu depan.